Oke, kembali lagi bersama saya. Untuk materi yang keempat ini, saya akan jelaskan sedikit tentang teknik LOA. Nah, kembali lagi perlu disclaimer dulu, teknik LOA yang saya bahas sekarang ya saya sebut dengan seni bersyukur atau seni mengucap syukur. Nah, ada tiga teknik yang saya pakai, yang saya rangkum dari beberapa materi atau beberapa video yang saya tonton atau yang saya baca. Nah, dan tiga materi ini saya pakai dan bisa dipakai salah satu atau semuanya juga bisa, tinggal Anda pilih yang sukanya saja. Dan tapi yang pasti ini berpengaruh sekali buat kehidupan kita. Minimal kita mengganti hal-hal yang tidak penting menjadi sesuatu yang lebih baik kita lakukan. Nah, teknik LOA ini bisa menggunakan tiga cara, yaitu mendengarkan audio afirmasi setiap hari. Contoh, ketika kita sedang mengalami ketakutan dan mencoba untuk menghilangkan sifat atau rasa takut itu, biasanya kita bisa menggunakan audio afirmasi. Nah, audio afirmasi ini sebenarnya bisa kita buat sendiri juga, atau kita kalau misalkan memang ada di YouTube, kita bisa ambil dari YouTube dan kita dengar setiap hari. Contoh misalkan, nah ini audio afirmasi positif. Biasanya ini dipakai untuk ketika kita menjadi seorang yang sering mempunyai pikiran negatif. Saya kasih contoh misalkan yang ini. Nah ini, nah mungkin sambil didengar. Need a professional website? I created one for our startup using Bentar, Wix. saya Let me show you how I did it. tunggu dulu karena First, go to bisa. Wix. Dan aku sangat percaya diri. Nah, kalau didengar, Ketika aku bangun, nah biasanya saya kalau mau tidur, saya aku sekarang mudah mengingat. kadang-kadang suka dengar audio begini. Memang Kemampuan berpikirku semakin Eh, meningkat. ketika saya dengar ini, Aku semakin disiplin. saya tidurnya lebih nyaman karena Aku semakin pandai melihat alam peluang. bawah pikiran saya semakin di cerdas. ketika tidur Aku semakin bijaksana. itu saya konsumsi Dan audio-audio aku seperti ini. meninggalkan semua kebiasaan buruk. Katanya ketika kita mendengarkan lagu ini secara nggak langsung, ini memprogram untuk diberikan ke alam bawah sadar. Dan jika dilakukan beberapa kali dengan tadi saya bilang, dengan memang harus mempercayai ya. Jadi kalau dirasa nggak percaya, mendingan nggak usah dicoba. Karena saya sendiri merasakan efeknya ketika saya hari itu lagi banyak berpikir negatif, saya coba dengar lagu ini dan besoknya memang saya rasa ada sedikit berkurang saya untuk berpikiran negatif. Nah, ketika lakukan ini memang harus rutin, karena kalau cuma sekali dua kali ya paling efeknya cuma hari itu saja. Karena kan ketika kita diprogram seperti ini kan, ketika kita ingin berpikiran negatif, otomatis kita secara alam bawah sadar tuh ada yang mengingatkan gitu tuh, bahwa hari ini kita nggak mau berpikir negatif. Nah, bisa cari sesuai kebutuhan. Mau cari tentang misalkan tentang magnet uang, ini yang lagi rame ya. Nah, audio magnet rezeki. Audio magnet rezeki ini biasanya dipakai untuk mensugesti diri supaya kita itu dalam usaha atau dalam melakukan suatu pekerjaan itu bahasanya dibilang uang itu yang mengejar kita. Jadi lebih mudah kita untuk mendapatkan uang, dalam artian gini. Kita sekarang fokusnya bukan ke uang tapi ke apa yang harus kita kerjakan. Nah, atau mungkin ingin audio afirmasi untuk yang susah kesehatan. Coba kita lihat. Nah ini biasanya nah ini untuk relaksasi, biasanya dipakai sebelum tidur. Ini relaksasi biasanya untuk orang yang mereka mengalami kesulitan tidur.
Nah, seperti ini. Saya percepat saja ya. Tidak heran jika kelistrikan dan gelombang selalu menjadi alat Nah, untuk biasanya audio afirmasi mengoptimalisasi dan begini ada menyembuhkan kata-kata diri sugesti yang seseorang, disampaikan, baik itu secara kata-kata pengobatan obat, tradisional maupun secara kemudian pengobatan kedokteran. kita Karena lebih dari 60% diiring kinerja dengan dan gerak lagu-lagu tubuh yang kita, khususnya instrumen, gerakan dan gerak yang lagu-lagu tidak yang disadari, tanpa digerakkan oleh suara kelistrikan. gitu. Nah, Selain itu, kinerja dari sebelumnya dalam tubuh untuk audio afirmasi, saya disclaimer dulu, ketika Anda mendengarkan lagu, apa yang kita dengar itu akan dikirim ke alam bawah sadar. Jadi ketika Anda mendengarkan misalkan lagu Hancur Hati, ya jangan kaget kalau misalkan Anda selalu ngerasain energi negatif dari audio itu. Jadi kalau bisa, ketika menggunakan audio, apapun yang kita dengar dari telinga kita, itu kita harus pilih. Contoh, sekarang saya lebih banyak memilih untuk mendengarkan audio khotbah misalkan, atau audio motivasi, dan mengurangi mendengarkan audio-audio yang menurut saya itu akan mengganggu cara berpikir saya secara tidak langsung. Dan saya memang ambil keputusan untuk tidak dengarkan itu. Jadi setiap hari saya dengerin lagu kalau kebetulan saya Nasrani, saya mendengarkan lagu-lagu rohani, saya mendengarkan khotbah, saya mendengarkan video motivasi, atau bisa juga mendengarkan apa saja yang hal-hal positif yang kita konsumsi ke otak. Nah, untuk sesi kali ini saya jelaskan tentang audio, nanti untuk sesi berikutnya saya akan jelaskan materi selanjutnya.